Pak Putin bikin negara-negara NATO jantungan setelah 40 negara Afrika teken kesepakatan militer dengan Moskow yang bikin kiamat barat. В 2022 году за личное уничтожение 11 586 единиц украинской военной техники и вооружений в период с 1 января по 31 мая текущего года Hai para penonton Central News, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan lanjut tekan tombol Super Thanks. Tombol Super Thanks ada di atas tombol subscribe. Jika Anda ingin mensupport channel kami menyajikan berita yang paling Anda tunggu-tunggu. Terima kasih. Cerdasnya gerakan pemimpin Rusia merangkul negara-negara di Afrika bikin ketar-ketir NATO. Bagaimana tidak, Afrika yang jarang diperhitungkan kekuatannya malah berbondong-bondong membangun aliansi dengan Rusia. Tak tanggung-tanggung bahkan 40 negara sekaligus menjadi koalisi Rusia di mana jumlahnya sangat timpang dengan negara-negara anggota NATO. Strategi Rusia ini dikabarkan membuat NATO makin terpuruk karena dengan melawan Rusia saja, negara-negara barat harus bersekutu dengan seluruh negara NATO. Jika tidak, negara seperti Belanda ataupun Polandia bisa hancur dalam satu malam saja. Presiden Rusia mengumumkan Moskow sudah menandatangani kontrak kerja sama militer dengan lebih dari 40 negara Afrika. Vladimir Putin mengatakan, kami sedang meningkatkan kemitraan di bidang kerjasama militer dan urusan teknologi dengan lebih dari 40 negara Afrika. Dengan maksud untuk memperkuat kemampuan pertahanan negara-negara ini. Ia juga menambahkan, negara-negara Afrika sudah menerima sejumlah besar persenjataan dan teknologi yang sebagian diantaranya diterima secara cuma-cuma. Pada saat yang sama, Presiden Rusia mengajak perwakilan negara-negara Afrika untuk secara aktif berpartisipasi dalam setiap pameran ataupun pameran militer yang digelar Rusia untuk mengenal berbagai dimensi teknis persenjataan dan juga cara menggunakannya. Menurut Putin, Rusia akan membantu negara-negara Afrika untuk terbebas dari dampak-dampak kolonialisme dan ia menegaskan bahwa Moskwa tetap merupakan pemasok biji-bijian yang terpercaya bagi Afrika. Sehari sebelumnya, Presiden Rusia mengatakan bahwa Moskwa bisa menggantikan pasokan biji-bijian Ukraina dan dalam beberapa bulan ke depan, Rusia akan mengirim biji-bijian secara gratis ke 6 negara Afrika. Sungguh mulia Presiden Rusia ini. Mantap, Turki dan Mesir tendang dan tolak permintaan Amerika dan pilih berpihak ke Rusia. Gempar, Mesir dan Turki yang memiliki hubungan diplomatik dengan Amerika kini malah memilih untuk tidak mengikuti permintaan Amerika Serikat yang menyuruh negara ini memberikan bantuan senjata ke Ukraina. Hal itu ditolak mentah-mentah Erdogan yang lebih memihak Rusia dalam invasi ini. Nampaknya Amerika Serikat mulai kehilangan pengaruhnya di dunia internasional, dimulai juga dengan inflasi yang menghantui Amerika. Kementerian Luar Negeri Turki mengungkap Washington pernah mengajukan proposal yang meminta agar Turki mengirimkan ke Ukraina sistem rudal pertahanan S-400 yang dibeli Ankara dari Rusia. Namun permintaan itu ditolak oleh Ankara. Amerika Serikat mengusulkan pada Turki agar memberikan kendali sistem rudal pertahanan S-400 kepada negeri Abang Sam tersebut atau negara lain, seperti Ukraina. Sebab negara-negara tersebut sedang mencoba mengalahkan tentara Rusia. Amerika Serikat telah meminta kami agar mengirimkan sistem rudal pertahanan S-400 ke Ukraina. Kami katakan tidak, kata Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu sambil menyebut proposal Amerika Serikat tersebut tidak bisa diterima karena mereka berusaha melanggar kedaulatan Turki.
Sejumlah pejabat Turki berpeluang kali mengatakan Ankara membeli sistem rudal pertahanan S-400 karena demi keamanan nasional tidak boleh ada negara lain yang mengintervensi hal ini. Pada 2017, atau ketika upaya berlarut-larut untuk membeli sistem pertahanan udara dari Amerika Serikat sia-sia, Turki memilih menandatangani sebuah kontrak dengan Rusia untuk memperoleh sistem pertahanan udara S-400. Sebelumnya, Amerika Serikat keberatan Turki membeli sistem rudal pertahanan S-400 gara-gara perkara ini. Turki tidak diperbolehkan Amerika Serikat membeli jet tempur F-35. Amerika Serikat keberatan dengan langkah Turki tersebut dengan mengklaim kalau sistem rudal pertahanan S-400 tidak akan kompatibel dengan sistem NATO. Akan tetapi, Turki menekankan kalau sistem rudal pertahanan S-400 tidak akan terintegrasi dengan sistem di NATO, tidak akan menimbulkan ancaman pada sekutu Turki atau persenjataannya. Ankara pun berulang kali mengusulkan pembentukan komisi untuk mengklarifikasi masalah tersebut. Menteri Luar Negeri Cavusoglu mengatakan pihaknya tidak mau kembali pada rencana membeli jet tempur F-35 dari Amerika Serikat. Sebaliknya, Turki ingin meminta uang kembali atas pembayaran sejumlah jet tempur yang dilakukan sebelum tercetus rencana membeli jet tempur F-35, karena jet tempur yang sudah dibayar itu tidak pernah dikirim ke Turki. Sementara itu, Mesir tolak permintaan Amerika Serikat untuk tutup wilayah udara bagi militer Rusia. Mesir juga mengabaikan permintaan Amerika Serikat agar menutup wilayah udaranya untuk penerbangan militer Rusia. Wilayah udara Mesir telah menjadi koridor vital yang menjadi penghubung antara Moskow dengan pangkalan militernya di Suriah. Surat kabar Wall Street Journal mewartakan sejumlah pejabat tinggi Amerika Serikat pada Februari dan Maret 2023 telah meminta Kairo agar mendeklarasikan kalau wilayah langitnya terbatas untuk jet tempur Rusia. Mesir tidak merespon permintaan ini dan setiap penerbangan antara Suriah dan Rusia masih berlanjut tanpa hambatan. Saat dikonfirmasi oleh Wall Street Journal, Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat menolak berkomentar. Pangkalan udara Keimim adalah salah satu fasilitas militer penting Rusia di Suriah. Sejak tahun lalu, Irak, Yordania, dan Turki sudah memblokir penerbangan militer Rusia sesuai permintaan Amerika Serikat. Walhasil, jet tempur Rusia sekarang harus terbang memutar